Dalam minggu ini, alat peraga kampanye yang terpasang di kawasan Mampang sudah mengakibatkan korban ada lansia pengendara di sana. Lalu bagaimana sebenarnya soal aturan penegakan, apalagi Bawaslu dan juga Satpol PP terkesan lempar tanggung jawab. Bagaimana evaluasinya tentang pemasangan alat peraga kampanye, kita akan bahas bersama dengan peneliti dari Perludem, ada Fadli Ramadhanil. Selamat sore Mas Fadli, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Rumah Pemilu. Saya mau langsung tanya, sebenarnya kalau untuk pemasangan APK, kita bahas saja untuk wilayah DKI Jakarta, apa evaluasi dari Perludem? Ya, kalau dilihat di sepanjang ya, kalau kita lihat di sepanjang wilayah DKI Jakarta ya, memang halo, halo, Ya, silakan Mas. halo. Kalau kita lihat di sepanjang wilayah DKI Jakarta, memang pemasangan alat peraga itu sangat masif sekali, luar biasa, dan banyak sekali lokasi-lokasi yang pemasangannya itu tidak berada pada wilayah kampanye atau titik lokasi kampanye yang kemudian diatur oleh KPU. Misalnya di beberapa jembatan-jembatan penyeberangan, kemudian di jalan-jalan protokol, itu kan tempat-tempat yang pastinya tidak boleh melakukan aktivitas kampanye. Nah, ini yang mestinya harus segera ditertibkan oleh Bawaslu bersama dengan pemerintah daerah. Saya kira tidak perlu harus menunggu ya peringatan kepada peserta pemilu. Tidak perlu harus kemudian menunggu persetujuan peserta pemilu. Tidak perlu juga ragu untuk melakukan penertiban terhadap alat peraga ini. Bahwa tinggal melihat saja alat peraga kampanye itu dipasang di jembatan, di tiang listrik, di jalan protokol, itu sudah pasti tidak boleh. Dan harus segera ditertibkan. Dan Bawaslu tinggal berkoordinasi saja dengan Satpol. Betul, tinggal ditertibkan saja. Karena apalagi sudah ada korban, sudah membahayakan orang, sudah ada yang kecelakaan. Ini membuktikan bahwa pemasangan alat peraga kampanye di lokasi yang tidak sebagaimana mestinya. Jadi kalau itu sudah penertibannya lama, misalnya bahaya. sudah jelas nih, di beberapa daerah kan juga banyak kasus ini. Kalau di Jakarta kan baru dalam pekan ini ya ada kasus yang terjadi, yang terakhir itu adalah di Mampang. Kalau ada yang memang kalau kita lihat ada kemungkinan itu bisa membahayakan pengendara atau pengguna jalan, apa yang harus langsung dilakukan? Langsung dicabut saja kan tanpa ada komunikasi terlebih dahulu kalau memang terbukti melanggar, begitu Mas Fadli? Ya, Bawaslu tinggal berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP, lalu kemudian menertibkan alat peraga kampanye itu. Jadi kalau minta izin pula kepada peserta pemilu, menurut saya itu aneh, Mbak. Karena masa orang melanggar kemudian sudah melakukan pelanggaran, Karena sudah jelas, terus ketika akan sudah jelas melanggar ya, izin dulu dipasang kepada di tempat yang tidak seharusnya ya. Betul, betul, betul. Ini yang mestinya disadari oleh Bawaslu. Jadi kalau statement Ketua Bawaslu nanti akan mengingatkan KPU. Nah, kalau sampai sekarang masih ada di tempat-tempat yang tidak seharusnya, kalau gitu salah siapa dong, Mas? Ya, berarti pertama peserta pemilunya begitu. punya salah satunya Bawaslu lambat untuk menindaklanjuti ini bersama dengan pemerintah daerah. Tentunya peserta pemilu memasang tempat yang tidak semestinya. Dan ini mesti jadi peringatan keras juga kepada para peserta pemilu, partai politik, caleg, dan juga pasangan calon presiden. Nah, kita kan bisa lihat, Mbak, bagaimana kejadian-kejadian alat peraga itu menghalangi. Dan yang menegakkan untuk pemasangan ini juga salah ya. Kalau kita lihat ini kurang dari 1 bulan lagi kita akan memilih, artinya semakin sedikit waktu masa kampanye ya. Sebenarnya untuk penggunaan APK ini masih efektif nggak sih di pemilu 2024 ini, Mas Fadli? Dalam banyak studi, dalam banyak pembelajaran dan penelitian, penggunaan alat peraga kampanye dipandang sesuatu yang tidak efektif lagi sebetulnya. Karena masyarakat tidak bisa berdialog pasti dengan alat peraga kampanye, masyarakat tidak bisa berkomunikasi dengan spanduk, tapi masyarakat bisa berkomunikasi dengan peserta pemilu, caleg masyarakat, dan berdialog. Nah, kalau hanya mengandalkan baliho di mana-mana, memasang bendera di mana-mana, itu menurut saya selain tidak memberikan efek elektoral apa-apa, itu juga tidak akan membuat
proses penyelenggaraan pemilu ini sesuai dengan upaya kita untuk merusak lingkungan, tidak merusak tata kota, apalagi tidak memberikan bahaya kepada pengguna jalan dan lain-lain. Oke, alat peraga kampanye yang sebenarnya tujuan sejatinya adalah untuk bisa menarik simpati publik. Dengan alat peraga kampanye yang dipasang melanggar aturan, menyalahi aturan ini, apakah tidak semakin mendegradasi kepercayaan publik atau juga simpati publik terhadap orang yang kemudian berkampanye kepada caleg atau juga capres begitu? Kalau posisi saya sebagai pemilih, ya Mbak, menurut saya ini sudah sangat mengganggu ya. Masyarakat jadi kesal, masyarakat jadi marah, masyarakat menjadi merasa sangat terganggu dengan alat peraga kampanye yang dipasang berserakan di tengah kota. Dan bahkan kalau kita lihat itu banyak sekali yang dipasang di dekat kantor KPU, dipasang dekat kantor Bawaslu, tapi tidak ada respon apa-apa. Nah ini yang menurut saya jadi pertanyaan serius juga. Apakah ini sudah dianggap sesuatu yang sudah terbiasa, lalu kemudian dibiarkan saja? Ya, ini yang sangat disayangkan sebetulnya. Oke, Mas Fadli, ini kan kalau kita lihat aturan setiap kota, kabupaten hingga provinsi sudah jelas, tapi kemudian aturan ini masih dilanggar dan ini juga semakin mendekati dengan berakhirnya nanti masa kampanye ya. Menurut Anda, apa yang perlu digarisbawahi? Apa yang salah di sini? Apakah karena ada yang bilang karena masa kampanye yang sangat singkat kalau kita bandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Apakah itu juga bisa jadi alasan? Menurut saya masalahnya dua ya. Pertama, peserta pemilunya tidak tertib dalam proses pemasangan alat peraga kampanye. Dan yang kedua, penegakan hukumnya lemah. Nah, penegakan hukum lemah ini kan problemnya ada di Bawaslu, ada di pemerintah daerah melalui Satpol PP. Nah, kalau kemudian kita bicara apa yang salah, ya dua itu yang salah menurut saya. Nah, kalau dalam kondisi sekarang sudah ada korban, sudah ada pelanggaran ketertiban, nah kalau memang masih dibiarkan, ya memang kita tidak serius dalam memberikan pendidikan politik, memberikan pembelajaran kepada masyarakat, dan tidak serius juga dalam melakukan penegakan hukum. Oke, kalau begitu. Tadi permasalahannya yang dicatat adalah soal yang tidak tertib peserta pemilunya, kemudian juga pengawasnya juga tidak tegas menghukum, atau yang paling jelas adalah menertibkan ya semua APK yang terbukti menyalahi aturan. Evaluasinya akan seperti apa dari Perludem, catatan-catatan Perludem? Ya, saya kira ke depan peraga ini bisa ditegaskan saja, tidak boleh dipasang di jalan-jalan protokol maupun di jalan-jalan arteri ya. Coba bayang jembatan di jalan protokol di Jakarta, di ibu kota negara, menurut saya itu memalukan juga dan sangat merusak keindahan kota ya. Nah makanya ke depan ditegaskan saja pemerintah daerah dengan Satpol PP, nggak boleh pemasangan alat peraga kampanye. Tapi kan problemnya kadang-kadang beberapa kepala daerah itu mereka juga bagian dari struktur tim kampanye. Bahkan beberapa di antara mereka kan juga bagian dari partai politik atau pengurus partai politik yang punya kepentingan elektoral juga dalam pemasangan alat peraga kampanye. Nah, makanya kuncinya sebetulnya ada di proses penegakan hukum menurut saya. Bawaslu ya sebagai aktor yang tidak punya kepentingan dalam pemasangan alat peraga, artinya tidak punya kepentingan dalam untuk proses elektoralnya. Nah, mestinya mereka melakukan proses penegakan hukum. Ini yang harus. Oke. Itu artinya Bawaslu, jadi Perludem catatannya yang paling besar adalah soal peserta pemilu yang tidak tertib, kemudian juga penegakan hukumnya yang kurang tegas begitu, dan termasuk sekarang adalah kita nantikan bentuk tanggung jawab dari Bawaslu yang harusnya tidak punya
beban ya untuk nanti bisa langsung secara tegas menertibkan alat peraga kampanye yang sudah terbukti menyalahi aturan, karena aturannya sudah jelas, sudah ada, sudah tertulis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Fadli Ramadhanil, peneliti dari Perludem, sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu saat ini. Terima kasih, Mas Fadli.